Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas salah satu misteri terbesar dalam Disney Pixar Universe. Bersiaplah. Hingga saat ini, sepertinya masih ada orang di luar sana yang gigit jari dan diam frustasi memikirkan salah satu karakter dari Disney Pixar yang tidak pernah terlihat. Terdengar berlebihan, namun sepertinya memang pantas terdengar seperti itu karena banyak sekali teori yang muncul dan sama sekali tidak ada konfirmasi dari Disney Pixar. Karakter yang dimaksud adalah ayahnya Andy. Banyak sekali teori yang menyelimutinya. Ada yang bilang kalau ayahnya Andy meninggal, dan ada juga yang bilang dia telah bercerai. Tapi, seberapa pentingkah karakter ayah Andy ini sehingga banyak orang yang memiliki teorinya masing-masing? Jika memang ia tidak penting, bagaimana dengan Molly? Dia juga hanya menjadi tokoh pelengkap dari film yang sudah memiliki 4 seri tersebut. So, untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada ayahnya Andy, stay tune terus di Nonton Lagi Channel dan tonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini, tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan informasi dan konspirasi film dari kami. Oke, ini dia teori gelap Disney Pixar 12, episode spesial keberadaan ayah Andy. Oke guys, sepertinya kita perlu berterima kasih kepada channel YouTube Super Carlin Brothers yang sudah membuat video mengenai ayah Andy yang sebenarnya. Channel YouTube tersebut melakukan sebuah wawancara bersama seorang kolektor mainan dan dia juga merupakan salah satu artis departemen dari Disney. Namanya adalah Mike Mozart. Dari Mike Mozart inilah segala sesuatu tentang ayah Andy, bahkan tentang ibunya terbongkar. Buat kalian yang ingin menonton video aslinya, silakan klik link yang ada di bawah. Tapi sebelum ke Mike Mozart, mari kita berkenalan dulu dengan Joe Ranft, seorang pria yang merupakan member dari Brain Trust Pixar, dan dia juga merupakan salah satu bagian dari orang-orang yang memimpin sebuah ide cerita di Pixar Studios. Jadi, dia bisa disejajarkan dengan Pete Docter, Lee Unkrich, Brad Bird, dan Andrew Stanton. Joe biasanya berada di bagian writing and production di setiap film Pixar dan bahkan dia pernah memenangkan sebuah piala Oscar. Namun jika kalian adalah penggemar berat film Pixar, mungkin kalian tahu bahwa Joe meninggal karena kecelakaan mobil pada tahun 2006. Ternyata, sebelum Joe meninggal, dia pernah menceritakan tentang siapa pemilik boneka Woody dan siapa ayah Andy sebenarnya. Dia menceritakan semua itu pada teman makan siang yang pernah Joe temui, yaitu Mike Mozart. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, Mike adalah bagian dari Disney Artist Department untuk waktu yang lama. Dia juga merupakan seorang kolektor mainan, perancang mainan, dan dia juga sekarang adalah seorang YouTuber. Kalian bisa cek YouTube channelnya Jeepers Media. Pokoknya, Mike ini hidup dikelilingi dengan mainan. Sebelum adanya YouTube, eBay, atau bahkan internet tidak se-mainstream sekarang, dia sudah dikenal sebagai The Toy Guy. Bahkan dia pernah memiliki segmen dalam sebuah TV show untuk mereview sebuah mainan. Mike bertemu dengan Joe pertama kali ketika ia berkunjung ke studio Pixar jauh sebelum film Toy Story dibuat. Saat itu ia masih bekerja di Disney Connecticut. Mike bertemu dengan Joe karena dia mengagumi salah satu film pendek dari Pixar berjudul Knick-Knack. Ada dua percakapan yang sangat penting di antara mereka, yaitu ketika sebelum Toy Story dibuat dan setelah Toy Story 2 dirilis. Yang pertama, ketika Toy Story dibuat, Joe pernah bertanya pada Mike, apa yang membuat sebuah mainan begitu langka? Dan mainan yang dimaksud adalah bukan hanya mainan biasa, tapi mainan yang menjadi tokoh utama dalam sebuah series atau semacamnya. Misalnya kayak Pikachu guys, Pikachu adalah tokoh utama dari seriesnya, dan jika dia adalah mainan langka, kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, jawaban dari Mike mungkin menjadi inspirasi bagi Joe untuk mengembangkan Toy Story. Mike berkata bahwa pada tahun 1950-an di Amerika, ketika mainan dibuat dengan tangan, bukan dengan mesin, biasanya mainan itu digunakan sebagai pemancing. Jadi, mainan itu banyak dibuat oleh perusahaan-perusahaan makanan atau minuman untuk menarik konsumennya. Misalnya perusahaan sereal. Dengan mengirimkan 25 tutup serealnya, maka nanti akan diberi mainan khusus dari perusahaan tersebut. Dan konsumen pasti akan semakin tertarik ketika perusahaan tersebut membuat series atau sejenisnya dengan mainan tadi sebagai tokoh utama.
Tentu saja itu akan menjadi teknik marketing yang bagus. Namun tidak jarang ada perusahaan yang malah bangkrut duluan. Alih-alih menjual serealnya, dia malah menjual mainannya karena mereka tahu bahwa mainan itu adalah salah satu yang diminati. Itulah yang menyebabkan suatu mainan bisa menjadi langka. Kami akan menyimpan jawaban itu untuk nanti. Sekarang masuk ke percakapan kedua setelah Toy Story 2 dirilis dan lagi-lagi ketika Mike dan Joe makan siang. Mike sangat kagum dengan Toy Story in general. Pokoknya dia bilang filmnya sempurna. Tapi ada satu kekurangan. Nah, kekurangan yang dimaksud bukanlah pada teknologi yang dipakai Pixar atau semacamnya. Mike merasa adanya plot hole atau pertanyaan yang tidak terjawab dalam film tersebut. Mike bertanya pada Joe selaku salah satu pimpinan ide cerita Toy Story itu. Mike bertanya, di mana ayah Andy? Maksudnya bagaimana bisa Andy terlihat bahagia di hari ulang tahunnya tanpa seorang ayah? Ketika Mike menanyakan hal tersebut, Joe menjawab santai dengan mengatakan bahwa film ini sama sekali tidak ada plot hole, semuanya sempurna. Sebenarnya ayah Andy memang ada dan dimasukkan ke dalam film, namun tidak pernah diceritakan. Nah, apakah kalian siap mendengarkan semuanya? Jadi, rumah yang kita lihat dalam film Toy Story 1 adalah rumah ayahnya Andy, atau spesifiknya itu adalah rumah orang tua ayahnya Andy. Dan hal kecil ini menjelaskan banyak sekali hal. Misalnya, banyak orang yang mengasumsikan bahwa ayahnya Andy telah bercerai dengan ibunya, karena kita tidak melihat foto sosok ayah di dalam rumah tersebut. Jika dia meninggal, pasti ibunya menaruhlah 1 atau 2 foto ayahnya di dalam rumah, kan? Jadi, di mana foto-foto tersebut? Nah, menurut Joe, sebenarnya ada banyak sekali foto ayahnya Andy di dalam rumah tersebut. Ternyata, deretan foto ini merupakan foto dari ayahnya Andy, dan hal ini telah dikonfirmasi oleh Joe sebagai bagian dari Pixar. Buktinya ternyata selama ini ada di depan mata kita. Maksudnya, lihat foto yang satu ini. Di sini terlihat anak yang menggunakan kacamata, dan Andy sama sekali tidak memakai kacamata. Itu adalah foto ayahnya ketika dia masih kecil. Dan lihatlah salah satu foto yang lainnya. Terlihat dalam foto ini ia kehilangan 2 gigi depannya, dan Andy tidak seperti itu. Tapi kalau begitu, di mana ayahnya Andy? Maksudnya jika mereka semua tinggal di rumah orang tua ayahnya Andy, kenapa dia tidak ada di sana? Nah, untuk pertanyaan itu kita harus kembali ke tahun 1957 di mana ayahnya Andy masih kecil. Berdasarkan pemaparan Mike, ayahnya Andy yang juga diberi nama Andy alias Andy Senior merupakan seorang penggemar berat dari show Woody's Roundup. Dia menonton tayangannya setiap minggu dan sangat mengidolakan Sheriff Woody. Nah, suatu ketika ada sebuah promosi dari perusahaan Cowboy Crunchy Cereal di mana dengan mengirimkan 30 tutup bungkus boxnya akan mendapatkan sebuah boneka Sheriff Woody. Wah, mendengar kabar tersebut Andy Senior kecil sangat gembira. Namun permasalahannya adalah keluarga Andy Senior bukanlah keluarga kaya dan Andy Senior sendiri sering mendapatkan bully di sekolahnya. Hal ini disebabkan karena dia menderita sebuah penyakit yang mematikan. Secara spesifik, menurut pemaparan Mike, Andy Senior selalu mendapatkan bully dari seseorang yang sudah kita kenal sebelumnya, yaitu Al, pemilik Al's Toy Bar. Berbeda dengan Andy, Al berasal dari keluarga yang kaya raya dan mereka memiliki kebun pertanian yang sangat luas. Faktanya adalah, ayah Andy Senior atau kakeknya Andy itu dulunya bekerja untuk ayahnya Al, dan kita bisa melihat foto dari ayahnya Andy Senior yang terlihat sedang menggunakan pemotong rumput di dinding. Nah, karena keluarga Andy Senior kecil dulunya adalah keluarga miskin, mereka tidak bisa memenuhi persyaratan untuk mendapatkan boneka Woody. Mereka hanya bisa mengumpulkan 7 tutup box Cowboy Crunchy Cereal sebelum promosinya ditutup. Tapi Andy Senior tidak menyerah, dia mencoba untuk mengirimkan 7 tutup box sereal tersebut dengan ditambah dengan sebuah surat. Surat tersebut menjelaskan bahwa betapa Andy Senior sangat mengagumi Sheriff Woody dan menjelaskan betapa keluarganya terlampau miskin untuk membeli 30 tutup box sereal. Andy Senior dalam surat tersebut juga meminta bisakah mereka tetap mengirimkan boneka Woody padanya. Surat tersebut ditulisnya sendiri, dihias sedemikian rupa jadi terlihat sangat mencolok, dan kemudian ia mengirim surat tersebut. Nah, tahun 1957 terjadi sesuatu yang sangat besar di Amerika, yaitu kemunculan Sputnik. Sputnik adalah sejenis satelit di mana hal ini mengubah ketertarikan anak-anak dari yang tadinya menyukai hal-hal berbau koboi ke ranah luar angkasa. Ketika promosi itu hampir selesai, Sputnik muncul. Siaran Woody's Roundup dibatalkan. Begitu pula dengan promosi yang dilakukan oleh Cowboy Crunchy Cereal. Artinya, walaupun banyak sekali mainan dan merchandise Woody's Roundup di toko-toko, tidak ada siapapun yang bisa membelinya karena memang satu-satunya cara untuk mendapatkannya adalah dengan promosi tadi.
Lagi pula, boneka Woody sebenarnya tidak pernah diproduksi dengan sengaja. Itu hanya teknik marketing yang dilakukan oleh pihak Cowboy Crunchy Cereal untuk mendapatkan konsumen. Jadi, boneka Woody itu sebenarnya hanya ada satu, dan itu juga untuk kebutuhan show. Ternyata siaran Woody's Roundup itu disukai oleh banyak anak, artinya keuntungan yang mereka dapatkan sebenarnya ya tetap dari penjualan sereal, bukan dari boneka dan merchandise Woody's Roundup. Balik lagi ke perusahaan Cowboy Crunchy Cereal. Ketika Sputnik naik daun, mereka ketakutan. Siaran Woody's Roundup dibatalkan, dan penjualan juga berhenti karena anak-anak lebih menyukai space toys atau mainan luar angkasa sejenis Buzz Lightyear. Namun, pihak perusahaan tidak habis akal. Mereka berpikir untuk mengirim mainan luar angkasa kepada setiap orang yang telah mengikuti kontes. Alasannya adalah karena anak-anak sudah tidak menginginkan mainan koboi lagi, dan diharapkan mereka bisa melupakan segala sesuatu tentang Woody's Roundup. Selain image mereka terjaga, perusahaan juga akan tetap berjalan. Akhirnya, satu-satunya boneka Woody yang dijadikan sebagai prototipe untuk tujuan marketing akan dibuang ke tempat sampah. Tapi, sekretaris perusahaan yang telah menerima banyak surat dari anak-anak memiliki pemikiran yang berbeda. Dia berpikir bahwa anak-anak pasti akan marah jika mereka tidak mendapatkan boneka Woody. Jadi, dia mengambil boneka Woody satu-satunya itu dan memutuskan untuk mengirimnya pada anak yang paling pantas, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Andy Senior. Dari sini dapat kita pahami bahwa Woody bukan hanya langka, dia adalah satu-satunya boneka Woody di dunia ini, dan ayahnya Andy memilikinya. Inilah yang menjadi alasan mengapa Woody di Toy Story 2 tidak mengenal dirinya sendiri, tidak mengetahui bahwa dirinya adalah seorang bintang siaran televisi, karena pada dasarnya Woody yang asli diproduksi setelah siaran itu dibatalkan, dan dia tidak pernah dikelilingi oleh mainan lainnya. Tapi tunggu, apakah kalian masih ingat bahwa Andy Senior adalah anak yang sakit? Well, secara spesifik dia menderita polio, dan segera setelah ia mendapatkan boneka Woody, kondisinya semakin memburuk. Walaupun jika kita melihat dalam sejarah, vaksin polio sudah ditemukan sejak tahun 1955, tapi sebenarnya baru populer untuk didistribusikan pada tahun 1961. Dan ya, keluarga Andy Senior bukanlah keluarga yang kaya, itu yang menjadi salah satu penyebab dia tidak bisa membeli vaksin polio tersebut. Karena kondisinya yang semakin memburuk, Andy Senior harus dibawa ke rumah sakit spesialis polio untuk perawatan, dan semua yang dimilikinya harus dibakar, termasuk semua mainannya. Mungkin karena takut itu menjadi medium penularan. Namun, ayah Andy Senior tidak menerima usulan itu. Ia tahu bagaimana anaknya begitu susah payah untuk mendapatkan Woody. Akhirnya ia memohon pada petugas, bersujud pada mereka untuk mendapatkan minimal 3 mainan anaknya, yaitu Woody, Slinky Dog, dan Mr. Potato Head. Dari sini kita bisa melihat kedalaman riset yang dilakukan oleh Pixar di mana ternyata mainan Slinky Dog di dunia nyata juga diproduksi pada tahun 1952. Begitupun dengan Mr. Potato Head. Setelah perawatan itu, Andy Senior tidak meninggal karena polio, justru kondisinya semakin membaik, namun ia tidak kembali ke rumahnya. Ia dan keluarganya pindah ke Seattle, di mana ia bertemu dan menikahi ibunya Andy. Di Seattle ini, mereka memiliki seorang anak, yaitu Andy, dan sedang mengharapkan kehadiran anak kedua, yaitu Molly. Namun guys, ketika itu terjadi, Andy Senior menderita sebuah penyakit kembali yang disebut dengan post-polio syndrome. Pada dasarnya penyakit ini terjadi pada orang-orang yang menderita polio, dan bahkan jika ia telah sembuh setelah beberapa tahun, gejala polionya akan terasa kembali di area tubuh yang berbeda dan tentu saja lebih parah. Hal inilah yang menyebabkan ayah dan ibunya Andy kembali ke rumah yang dulu, rumah masa kecil Andy Senior, dan di sanalah Andy Senior meninggal. Di detik-detik terakhir sebelum meninggal, Andy Senior pernah memberikan sesuatu pada Andy Junior. Dia memberikan sebuah kunci dari dalam dompet yang belum pernah disentuhnya untuk waktu yang lama. Dia mengatakan pada Andy untuk pergi ke atas dan menyuruhnya untuk mencari sebuah bagasi. Di dalamnya terdapat sesuatu yang sangat berharga dan semua itu kini milik Andy. Pokoknya di dalam peti tersebut akan menjadi teman terbaik untuk Andy sepanjang masa. Mendengar itu, Andy langsung pergi ke atas dan menemukan peti tersebut dan membawanya ke bawah. Namun ia melihat ayahnya telah meninggal. Andy tidak membuka peti tersebut hingga beberapa hari setelah pemakaman ayahnya. Baru setelah itu ia menemukan Woody, Slinky, dan Potato Head dalam peti tersebut. Nah, sedihnya adalah kalian ingat kan jika 3 mainan itu dimasukkan ke dalam peti tersebut ketika Andy Senior masih kecil dan baru dibuka oleh Andy Junior ketika ayahnya meninggal? Nah, ketiga mainan tersebut menyangka bahwa Andy yang telah membuka peti tersebut adalah Andy yang sama dengan orang yang telah menyimpan mereka di dalamnya.
Mereka sama sekali tidak menyadari hal itu karena selama ini mereka ada dalam sebuah peti, tidak mengetahui apa yang terjadi di luar. Dan alasan lainnya adalah karena mereka melihat bahwa Andy Junior terlihat mirip dengan Andy Senior kecil. Woody tidak menyadari bahwa pemilik aslinya telah meninggal, dan Andy yang bermain dengannya sekarang bukanlah Andy yang menulis namanya di sepatu boot. Dan itulah kisahnya, semuanya akhirnya terjawab. Misalnya kenapa truk pindahan rumah yang ada di Toy Story 1 terlihat sangat kosong? Ya, karena itu bukan rumah asli mereka ada di Seattle. Dan apakah kalian tahu bahwa polio bisa mengaburkan pandangan penderitanya? Hal itulah yang menyebabkan Andy Senior dalam foto nampak menggunakan kacamata. Wah, mendengar semua ini seharusnya ada Toy Story 5 ya untuk menjelaskan semuanya. Oke guys, itu dia teori gelap Disney Pixar 12 episode spesial Ayah Andy. Ini mungkin merupakan video terpanjang dari kita ya. Sekali lagi kami sarankan kepada kalian untuk menonton video originalnya milik Super Carlin Brothers dengan klik link yang ada di bawah. Sebelum berpisah, seperti biasa jangan lupa untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan informasi dan konspirasi film dari kami. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.